Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Sriantiastuti dengan NIM 25095111111. Dalam pandangan Hindu, kehidupan itu tidak berdiri sendiri. Manusia, alam, dan Tuhan dipahami sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Oleh karena itu, menjaga alam bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Melalui video ini, saya akan membahas filsafat kehidupan Hindu, nilai dan implementasinya, manajemen kesehatan lingkungan, serta konsep ekoteologi dalam perspektif Hindu. Nah, untuk memahami hubungan tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana filsafat Hindu itu memaknai kehidupan. Filsafat Hindu memandang kehidupan sebagai kesatuan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Keselarasan hidup dicapai melalui prinsip dharma, karma, dan ahimsa, yang dimana dharma mengajarkan kewajiban moral untuk menjaga keharmonisan, karma menegaskan hukum sebab akibat dari setiap perbuatan, dan ahimsa menekankan prinsip tidak menyakiti makhluk lain. Pemahaman tentang Atman dan Brahman menyadarkan manusia bahwa semua makhluk memiliki esensi yang sama. Kesadaran ini dirangkum dalam konsep Trihitakarana, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya dan alam. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diwujudkan dalam nilai kehidupan dan tindakan nyata, yaitu dalam implementasinya. Nilai-nilai Hindu seperti ahimsa, satya, dana, dan tatuam asi menjadi pedoman hidup. Tatuam asi mengajarkan bahwa diri kita tidak terpisah dari makhluk lain. Dalam hubungan sosial, nilai ini diwujudkan melalui sikap saling menghormati, berkata jujur, bertindak adil, serta menghindari kekerasan. Dalam hubungan dengan alam, manusia diajarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghormati makhluk lain seperti hewan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam praktik pengelolaan lingkungan yang konkret, yaitu kita masuk ke manajemen kesehatan lingkungan dalam konteks agama Hindu. Manajemen kesehatan lingkungan dalam konteks Hindu itu berlandaskan prinsip keseimbangan dan keterhubungan. Alam dipandang sebagai ibu yang harus dijaga dan dihormati. Berbagai ritual yang melibatkan unsur alam, seperti air, api, tanah, dan udara, mencerminkan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kualitas air, serta pendidikan dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Dengan demikian, menjaga lingkungan dalam Hindu itu bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari kesadaran spiritual manusia. Kesadaran ini kemudian berkembang menjadi konsep ekoteologi. Ekoteologi itu menggabungkan ekologi dan teologi dengan memandang alam sebagai manifestasi dari Brahman. Setiap makhluk itu memiliki Atman, sehingga manusia dan alam itu saling terhubung. Menjaga lingkungan itu merupakan bagian dari dharma manusia. Prinsip kesatuan dan ahimsa menegaskan bahwa merusak alam sama artinya dengan merusak diri sendiri. Kesadaran akan siklus kehidupan mendorong manusia untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak dari tindakannya. Berbagai kegiatan seperti ritual penghormatan alam, reforestasi, perlindungan satwa, dan pengelolaan limbah menjadi wujud nyata dari penerapan ekoteologi. Nah, sebagai kesimpulan, filsafat Hindu itu mengajarkan bahwa keharmonisan hidup itu tercapai melalui keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Dengan menerapkan nilai dharma, ahimsa, manajemen kesehatan lingkungan, dan ekoteologi, manusia dapat menciptakan kehidupan yang lebih sadar dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, baik itu dari pengucapan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu saya akan tutup video ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.